wabarakatuh. Sekarang kelasku makin nyaman. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 9 Penajam Pasir Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertatap maya dalam kegiatan diseminasi budaya positif Komunitas Belajar SMP Negeri 9 Penajam Pasir Utara. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua akan mendapat syafaat di hari akhir kelak. Sebelumnya saya akan membacakan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutup. Untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Kusmiati SPDMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati sehingga akan menjadi bukti bahwa satuan pendidikan berinvestasi dalam budaya positif untuk masa depan yang membentuk generasi yang lebih baik, lebih percaya diri, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya SMP Negeri 9 Penajam Pasir Utara, perlu lebih lagi ditingkatkan sebagai upaya karakter building dengan berbagai upaya, berbagai kesungguhan dalam menjalankan, menerapkan, dan meningkatkan budaya positif peserta didik. Harapan ke depannya menjadikan budaya di lingkungan sekolah ini lebih humanis dan bermartabat, dan pada akhirnya budaya positif akan sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini itu sangat bermanfaat bagi kita semua dan tentu saja menambah wawasan kita terkait budaya positif sehingga berdampak pada peserta didik. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, marilah kita ikuti kegiatan kita hari ini, kemudian nanti kita tanyakan apa saja yang perlu kita tanyakan kembali sehingga nanti wawasan kita memang lebih
lebih baik lagi dan kita implementasinya juga akan lebih baik lagi. Demikian penyampaian dari saya kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kusmiati atas sambutan dan arahan yang diberikan. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian materi yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eka Tauriah yang telah memberikan atau membagi pemahamannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ke Bu Eka tadi bisa menjadi atau menambah pemahaman kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah, terutama bagaimana kita memahami perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu berdasarkan kebutuhan apa. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ini saya diberikan amanah untuk membawakan materi dengan jenjang kelas, kemudian posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang pertama, untuk keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar ya apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, tadi Bu Eka sudah memberikan contoh nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang versi P5, kemudian dari organisasi PMO dengan lab skill ya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas yang nanti akan kita buat di kelas kita masing-masing itu harus disepakati secara tersirat. Jadi ada redaksi kalimatnya, kemudian tersurat. Jadi apa yang ditulis itu tergambarkan secara bersama ya. Jadi kalau kita misalnya bilang keyakinan kelas kita yang pertama misalnya disiplin. Jadi di benaknya murid, guru maupun kepala sekolah itu sama ya, punya pengertian yang sama apa itu yang dimaksud dengan disiplin. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada langkah-langkah prosedurnya melalui diskusi atau curah pendapat antara wali kelas dan siswa di kelas. Yang pertama, kita memunculkan peraturan kelas. Jadi kita bisa meminta murid kita yang ada di kelas, entah itu perwakilan atau misalnya masing-masing murid menuliskan peraturan kelas di papan tulis ya. Bisa sejumlah murid yang ada dalam kelas atau misalnya separuhnya. Kemudian dari peraturan kelas itu kalimat-kalimat yang bernada negatif kita jadikan menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Nanti kalimat positifnya dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kemudian dari peraturan kelas yang sudah berupa kalimat positif, kita sarikan peraturan menjadi keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian langkah selanjutnya kita berdiskusi mengenai contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Bisa pakai model T atau pakai model Y. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Misalnya ini Bapak Ibu ya, ini kemarin kami sudah membuat keyakinan kelas di kelas 7B. Jadi anak-anak yang maju satu persatu menuliskan
peraturan kelasnya secara individu. Jadi masing-masing murid maju ke papan tulis menuliskan. Nah, setelah mereka menuliskan pendapatnya, kemudian kita merubah peraturan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Misalnya di sini tadi tidak boleh menyoret-nyoret meja atau papan tulis atau dinding. Nah, kita rubah menjadi menjaga fasilitas sekolah. Kemudian selanjutnya dari kalimat positif tersebut kita sarikan menjadi keyakinan kelas. Kita bisa memaparkan dulu atau melihatkan dulu nilai-nilai kebajikan universal. Boleh pakai P5 atau boleh pakai yang PMO atau yang life skill tadi. Atau kita cocokkan dengan visi sekolah. Nah, kemarin di kelas 7B sepakat keyakinan kelasnya ada 5. Yang pertama saling menghormati, disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai, dan peduli. Keyakinan kelasnya nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, bisa 4, 5, maksimal 7 lah. Jadi anak-anak nanti fokus dengan keyakinan kelasnya. Kemudian setelah disepakati ada berapa keyakinan kelasnya, kemudian kita minta anak-anak memberikan contoh. Untuk keyakinan kelas misalnya yang disiplin, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari atau misalnya perilakunya di sekolah itu seperti apa. Kemudian tidak tampaknya seperti apa. Nanti kita minta pendapatnya murid-murid secara surat pendapat. Kemudian kita berdiskusi lagi apakah keyakinan kelas itu yang menjalankannya hanya murid saja, apakah wali kelas, guru, ataupun kepala sekolah. Kita sepakati dengan ini. Yang perlu diingat ya bahwa keyakinan kelas yang telah disepakati itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian yang berikutnya keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nggak gujuk-gujuk nanti misalnya Bapak Ibu wali kelas langsung buat. Nah ini keyakinan kelas 7B, jadi nggak seperti itu. Jadi harus ada kontribusi baik dari murid maupun dari guru. Nah ini contoh keyakinan kelas ya. Contoh keyakinan kelas 1, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah ini contoh yang kedua, bisa dilihat ya Bapak Ibu, kalimatnya merupakan kalimat-kalimat universal. Atau bentuknya seperti ini bisa juga keyakinan kelasnya dideskripsikan lebih panjang. Nah ini untuk keyakinan kelas. Selanjutnya materi berikutnya tentang posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol guru ya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. Jadi dalam menegakkan aturan yang ada di sekolah ya, seorang guru harus memposisikan posisinya itu sebagai apa ya. Yang diinginkan itu paling terakhir sebaik-baiknya posisi kontrol guru itu sebagai manajer atau setidak-tidaknya sebagai pemantau. Nah, kita lihat yang mana yang dimaksud posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini ya. Biasanya kata-kata gurunya yang pertama, patuhi aturan saya. Awas kamu ya. Dan yang kedua, kamu selalu saja salah dan seterusnya. Atau selalu pasti kamu yang terakhir selesai menyelesaikan tugas. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini ciri
atau kata-kata yang biasa dilontarkan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah, hasilnya Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum ya, kemungkinan murid itu marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Atau lebih buruk lagi Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan berperilaku yang sangat menyimpang. Nah, otomatis ya Bapak Ibu, kalau kita merefleksikan diri kita, saya saja. Nah, ini paling sering kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kita nggak nanya lagi, kenapa anak-anak berbuat seperti itu. Pokoknya datang terlambat misalnya, sana bersihkan WC, sana keliling lari lapangan. Nah ini berarti posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum ya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Biasanya guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, kata-kata yang sering keluar adalah satu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, atau misalnya kamu ini bagaimana ya, kamu sudah berjanji loh kemarin sama ibu tidak akan terlambat lagi, kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu, kamu nih ya benar-benar mengecewakan sekali. Nah ini ya kata-kata ini nih yang sering ya. Nah hasilnya Bapak Ibu ya, murid akan merasa bersalah ya telah mengecewakan Bapak Ibu guru atau mungkin mengecewakan orang tua, dan kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena kalau misalnya posisi kontrol kita sebagai penghukum, biasanya anak-anak itu mengekspresikan secara langsung ketidaksukaannya. Nah, sedangkan kalau bahasa kontrol yang kita keluarkan itu adalah bahasa pembuat rasa bersalah, nah, itu takutnya nanti anak-anak merasa depresi ya, merasa tertekan, atau bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Nah, tentu saja hal-hal ini tidak kita inginkan. Kemudian posisi kontrol berikutnya, posisi kontrol sebagai teman. Ya, bahasa yang sering keluar atau kata-katanya yang pertama, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini seperti kamu ini bagaimana, atau yang ketiga, ya sudah kali ini nggak apa-apa, nanti bu bantu, nanti bu yang bantu bereskan, atau Adi ayolah bagaimana sih kamu, kemarin kamu sudah janji kepada bapak bukan, kenapa terlambat lagi, sambil senyum-senyum dan sebagainya. Nah sebenarnya ini bagus Bapak Ibu ya, kita memposisikan kita itu sebagai teman sama, tapi ada negatifnya. Nah, nanti mengakibatkan murid kita itu nanti pilih-pilih. Jadi kalau misalnya sama guru ini senang, nanti sama guru ini tidak senang dan perilakunya bisa berbeda ya, karena di satu posisi nanti dengan guru yang dia senangi itu memposisikan dirinya bagus, nanti sama guru yang tidak disenangi akan berbuat perilaku menyimpang ya. Dan ini biasa ya Bapak Ibu, kadang kita dengar ya, ada beberapa rekan guru kan, Bu Hamidah kalau murid ini gimana Bu Hamidah, atau Bu Hamidah ini, nah, itu mungkin akibat mungkin dari posisi kontrol kita, mungkin ada beberapa yang memposisikan dirinya sebagai teman ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol pemantau ya. Guru-guru yang menerapkan posisi pemantau akan berkata, yang pertama, peraturannya apa? Kedua, apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensinya seperti apa ya. Nah, bentuk percakapannya misalnya seperti ini. Jadi guru yang menempatkan posisinya sebagai pemantau biasanya suaranya datar, terus bahasa tubuh yang formal. Misalnya guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kemudian guru menjawab, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian guru menjawab, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Jadi pada posisi kontrol sebagai pemantau, murid sudah tahu ya aturan apa yang ada di kelas. Jadi sudah ada perjanjian antara guru dan murid. Ini sudah ada peraturannya, kamu melanggar konsekuensinya. Jadi murid sudah paham. Jadi guru hanya memantau saja. Ya.
ini minimal yang Bapak Ibu, yang posisi kita yang harus kita lakukan sebagai kontrol minimal sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan ke depannya peran kita dalam menegakkan peraturan di sekolah itu posisinya sebagai manajer. Kata-kata yang terucap, apa yang kita yakini. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih akan perbuatan murid atau bersenda gurau, ya, seperti itu. Jadi kita fokus pada murid, ya. Kemudian dalam mengambil solusi, ya, kita melibatkan murid. Jadi kita minta pendapat murid. Nah, kalau sudah seperti ini, solusinya bagaimana? Jadi murid yang mencari solusi, kita hanya mengarahkan. Dan jangan sampai misalnya solusi yang diberikan itu tidak linear, Bapak Ibu. Misalnya anak ini datang terlambat, ya. Terus misalnya ditanya solusinya apa? Misalnya Nana bilang, saya bersihkan WC saja, Bapak. Saya bersihkan WC. Nah, ini tidak linear ya, Bapak Ibu. Jadi kita harapkan solusi yang diambil itu akan merubah perilaku anak. Jadi harus cari yang linear, ya. Kemudian dari posisi kontrol tadi, ya Bapak Ibu, dalam menjalankannya kita sandingkan dengan restitusi. Jadi sudah dijelaskan sama Bu Eka ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Harapannya dalam posisi kontrol sebagai manajer, kita menerapkan tiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi bagian anak yang menyimpang perilakunya yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, kita stabilkan dulu. Maksudnya misalnya dengan memberi penguatan bahwa kita ini manusia bisa berbuat salah, ya. Kemudian kita bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Setelah kita menstabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasan dia berbuat seperti itu, alasannya apa? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan? Nah, setelah langkah yang kedua, ya kita masuk ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita langsung bawa perilaku menyimpang itu dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas-kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kita libatkan murid dalam mencari solusi. Jadi segitiga restitusi ini tidak mesti berurut. Bisa saja nanti dalam pelaksanaannya Bapak Ibu langsung ke langkah yang kedua. Kita langsung menanyakan alasannya, ya, atau langsung menanyakan yang langkah ketiga. Jadi kita lihat berat tidaknya pelanggaran yang dilakukan siswa. Ya, kalau itu kita itu anggap merasa berat, pelanggaran berat, kita mulai dari langkah yang pertama. Tapi kalau misalnya itu hanya pelanggaran ringan, ya, nah itu kita bisa langsung langkah kedua atau langkah yang ketiga. Untuk lebih meyakinkan ya Bapak Ibu, saya akan putarkan video tentang 5 posisi kontrol dulu, ya. Silahkan ditonton, mudah-mudahan lebih mencerahkan ya dari penjelasan saya. Ada suaranya kan? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba?
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih bisa jawab pula. Di video Sekarang, keliling lapangan basket kasus 5 1 kali disuruh sekalian. nilai dia Biar kapok. masuk posisi kontrol ya. Pergi sana ke lapangan basket. Udah apa? Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang berubah kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang bikin ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu-ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis saya mau saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi gak bisa kencang. Tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali yang lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibuku. Demi ibuku. Saat Bisa Bu. ya sudah sana masuk kelas. Udah saya bisa absen sama kamu. Kamu ini ada saja. Ada keputusan yang atau yang ada lah. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah anak? Kita harus di sekolah dulu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya dia tambahan ya. Paham Bu. Saya harus ingat ke kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya dia. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan di dalam kabin ya. Baik Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat.
Ya, sekolah maksudnya ya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini? Maaf Bu, saya lupa sama saya. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keluarga ini? Bersedia ya Bu. Bagaimana akan memperbaiki masalah keluarga tadi? Saya akan coba untuk tidak lupa alam saya. Baik, kalau Naren punya alat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya ya, Kak Emma. Ada lagi selain KMM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KMM dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai selama kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarmnya untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan anak ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih sudah bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, bagaimana Bapak Ibu setelah menonton tayangan tadi? Bagaimana kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu setelah menonton tayangan tadi? Mungkin ada yang bisa menceritakan pengalamannya selama ini. Silahkan kan, PSN. Ya, Pak Fahri, silakan Pak. Pak Fahri. Ya Bu. Silakan Pak Fahri. Bagaimana Pak setelah menonton tayangan tadi dalam menyikapi peraturan sekolah Pak? Selama ini Bapak memposisikan diri Bapak sebagai ya Pak. Sebagai apa Pak? Pemantau. Alhamdulillah kalau sudah sebagai pemantau ya minimal sebagai pemantau. Kira-kira Pak kedepannya kalau misalnya Bapak menempatkan posisi Bapak sebagai manajer, kira-kira Bapak berani nggak keluar dari lingkungannya Bapak yang selama ini Bapak terapkan? Ya. Kira-kira bisa nggak Pak Bapak memposisikan posisinya Bapak sebagai manajer? Gimana Pak Tanto? Pak Tanto? Ya, Pak Tanto gimana Pak? Gimana Pak? Siap untuk posisinya sebagai manajer Pak? Selama ini Bapak dalam menyikapi perilaku siswa yang menyimpang, kira-kira posisi Bapak mana ini? Pak ada? Selain posisi kontrol sebagai posisi yang lain enggak. Tapi masalah mahasiswa hukum ada posisi yang lain. Posisi undang-undang itu pertama saya.
dicapai ya Pak ya. Tapi insya Allah pada kira-kira Bapak bisa nggak memanfaatkan posisi Bapak sebagai manajer? Bisa kalau ini kira-kira mana Bu? Dari segi yang ada tadi yang pertama identitas ya, dan yang kedua validasi tindakan nyala, kemudian yang langkah terakhir itu menanyakan keyakinan. Kira-kira selama Ibu menjadi wali kelas dari langkah ketiga restitusi tersebut, Ibu sudah menerapkannya atau baru di tahap langkah yang berapa? Silakan kira-kira. Bu Ira, bisa mendengar suara saya ya? Bu Ira. Ya, baik. Alhamdulillah. Posisinya sebagai manajer. Nah, tadi dari materi yang segitiga restitusi itu kan ada jawabannya ya. Ada gerakan identitas, kemudian stabilitas identitas, kemudian ada validasi tindakan nyala, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira ada dari tahapan tersebut yang selama dilakukan apakah mencapai ketiga jalan tersebut atau masih sampai berapa? Dalam proses. Ya, dalam proses. Dalam proses. Jadi Bapak Ibu, setelah menerima materi tentang 5 posisi kontrol dulu, kemudian memahami segitiga restitusi, harapan ke depannya Bapak Ibu sekalian dalam menangani perilaku anak-anak itu sudah berdasarkan konsep-konsep inti yang telah disampaikan kita menanyakan alasannya dan melakukan langkah tersebut dalam melakukan tindakan nyala, kemudian solusi yang diberikan atas pelanggaran itu atas inisiatif sendiri, hanya menyalahkan, kemudian pada akhirnya anak-anak dalam melakukan suatu disiplin itu berasal dari motivasinya sendiri, jadi bukan lagi motivasi dari guru ataupun motivasi dari luar ya. Jadi mudah-mudahan dengan pemaparan yang telah saya sampaikan tadi dan yang sampai mereka bisa menjadi bahan timbangan depannya bagi kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk menemukan yang positif. Terakhir ya Bapak Ibu, ini ada kasus ya kan? Saya minta Bapak Ibu menganalisis, kemudian kira-kira apa yang dilakukan tersebut masuk dalam posisi kontrol yang mana? Silakan dibaca dari analisis.
Oh, Pak. Bapak Ibu, apa ada yang memberikan pendapat ya dalam kasus tersebut? Apa posisi yang diambil oleh ini dalam menangani pidana ahli? Kemudian posisi apa yang diambil oleh Ibu Sri dalam menangani kasus pidana ahli? Silakan dirasakan tangannya. Ya, Pak Tonton, Pak. Posisi kontrol apa yang dilakukan ini Pak dalam menangani pidana ahli? Untuk kasus nanti apa yang telah dilakukan Ibu ini posisinya sebagai apa Pak? Apakah penghukum? Ya. Itu banyaknya Pak. Jadi kalau soalnya Nah ini Pak, yang kasus yang pertama Pak dalam kasus biasa apakah posisi yang diambil ini dalam menangani pidana ahli? oh posisinya ini sebagai apa ya? Membuat kesalahan ini. Kali mana Pak yang kalau
yang diambil ini masuk posisi benar salah. Ya, alasannya yang biasa alasannya karena apa? Tolong Bapak. Oh yang ini Pak, tolong bantu ya. Benar ya Pak ya. Jadi posisi yang diambil oleh ini dalam menangani ya. Ya apa salah. Kemudian untuk yang posisi kontrolnya Ibu Kaki di mana Pak? Untuk posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Sakti. Sebagai Manajer, Bu. sebagai manajer. Kali-kalinya menjelaskannya yang bagian mana Pak? Dia apa dia? Ya Pak. Yang ini yang menguntungkan gadaian itu ya. Oh iya sama. Yang membuat Jadi kita lihat ini benar ya Pak ya. Jadi di posisi yang diambil oleh Ibu Santi ini sebagai manajer ya. Ibu Santi ini sudah menjalankan segitiga restitusi walaupun telah langsung ke tahap yang memudaya ya, khususnya keyakinan tindakan yang dilakukan oleh bidang-bidang ini. Jadi sudah saya harap ya teman-teman sudah paham 5 posisi ya semoga baik saya kembalikan kepada mereka. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Kegiatan sudah selesai. Sebenarnya masih ada slide lagi ya tadi ditambahkan tanya jawab. Jika ada yang ingin disampaikan atau diberikan tanggapan sekarang Bapak Ibu. Tidak tahu ya. Mungkin tidak ada. Jika tidak ada yang ingin disampaikan, kami akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca al-Alaq. Kami selaku saya selaku acara mohon maaf bila ada kesalahan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.